Ya, bisa kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Mas Haris, ini dengan memilih Budi Gunawan, kemudian Presiden Jokowi yang dalam tanda kutip ini memiliki beban seperti itu. Apakah ini Presiden Jokowi kecolongan atau memang karena tersandra kepentingan politik? Dua-duanya, karena dia tersandra, dia juga saya pikir new player ya, pemain baru dalam soal-soal kayak begini, dan memang dia kecolongan akhirnya karena dia nggak tahu. Beban politik menurut saya susah kita untuk tidak mengatakan bahwa Budi Gunawan ini memang Kedekatan khusus dengan Ibu Mega? Punya kedekatan spesial, khusus, istimewa dengan mantan Presiden Ibu Megawati gitu kan, jadi ajudan 5 tahun. Lalu juga punya kedekatan dengan sejumlah politisi, misalnya terakhir ketika surat itu muncul Jumat malam, ada Pramono Anung yang langsung memberikan greeting congratulations gitu, selamat kepada Budi Gunawan, yang menyebutnya sebagai kawan baik saya, dia bilang gitu. Dan ini kan semuanya jadi pertanyaan-pertanyaan, apakah, atau ini akhirnya memelihara tradisi, jadi polisi atau jadi politisi atau menjadi profesi tertentu, itu tidak penting menjadi yang terbaik. Tetapi sepanjang memiliki kedekatan. Yang penting punya kedekatan. Nah itu akhirnya semua orang-orang di birokrasi dan lain-lain berusaha memelihara kedekatan-kedekatan politik tersebut. Ya kan? Saya nggak tahu kedekatan itu dipelihara dengan apa. Kalau dia dekat dengan kelompok pebisnis, kelompok politisi dan lain-lain, orang-orang ini kan punya interest. Nah, masalahnya Budi Gunawan ini apakah hanya akan dekat dengan kalangan inter PDI Perjuangan? Rekening bombastisnya Budi termasuk Gunawan juga untuk memelihara kedekatan? Muncul dari platform yang seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Nah, pertanyaannya kemudian ketika sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka, nah bagaimana kemudian apakah Budi Gunawan ini akan tetap menjadi Kapolri? Karena sepertinya sampai dengan sekarang juga rencana fit and proper test masih akan terus berlangsung. Kalau saya menuntut atau ngotot atau meminta supaya relax dulu dong, tenang dulu. Ya Tetapi kan? dari DPR belum ada rencana juga untuk menahan, dan dari DPR ini beberapa statement mengatakan bahwa sepertinya jalannya akan mulus. Ada yang lempar bola disemes lah sama mereka gitu, dalam arti dimainkan bolanya. Menurut saya bolanya ada di Jokowi sekarang. Tarik aja dulu surat itu, tenang dulu, manfaatkan semua kelebihan-kelebihan. Panggil Pak Sutarman, ya Kompolnas ternyata sudah bolak-balik, saya pernah klarifikasi ke Kompolnas bilang masih 9 bulan, nanti tenang aja kita diskusi. Tiba-tiba Kompolnasnya main ke Presiden, ke Pak Tejo, dan jadi lain-lain. sekarang bola berada di tangan Pak Jokowi. Jokowi tenang aja dulu. Kalau menurut saya, batalkan dulu surat pencalonan tersebut, ya kan. Kita butuh institusi yang bekerja sungguh-sungguh, yang komited dengan soal isu hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, yang bersih, transparan, pelayanan publik yang yang optimal. Bukan dengan cara memilih Kapolri yang tertutup seperti operasi intelijen yang nanti tiba-tiba muncul namanya rame maju terus. Kok ini kayak memilih Kapolri kayak lagi orang lagi perang gitu. Baik, jadi mudah-mudahan ke depan ini Presiden kita mengambil langkah yang tepat, karena biar bagaimana untuk memimpin institusi Polri ke depan dibutuhkan juga orang yang tepat dan bisa. Jaksa Agung kemarin sudah menurut saya jauh dari ekspektasi publik. Jangan sampai mengecewakan para pemilihnya lagi. Jangan sampai lembaga proses hukum ini, lembaga penegak hukum ini diisi dengan orang-orang yang muncul dari satu gelapnya proses-proses pemilihan, sehingga akuntabilitas dan integritasnya juga buruk. Jaksa Agung sudah seperti itu. Polri terancam akan seperti itu. Jangan sampai. Terima kasih Mas Haris sudah hadir bersama kami.